pengawas pemilihan, mengabdi untuk negara dan berjiwa Pancasila, bertugas untuk mengawal demokrasi. Bapak Ibu sekalian yang berbahagia, pagi hari ini kita bersama-sama akan melakukan bimbingan teknis. Kita ingat betul bahwa kenapa perintah yang pertama datang kepada Kanjeng Nabi itu kenapa tidak perintah sholat, perintah zakat, perintah puasa, atau perintah haji. Perintah pertama Nabi Muhammad ketika di Gua Hira itu prosesi Iqra, prosesi membaca. Walaupun kemudian Nabi menjawab, ma'ana biqari ya malaikat, saya bukan ahli baca, saya bukan orang yang suka membaca, saya bukan orang yang bisa membaca. Iqra ya Muhammad, baca. Makna yang tersirat dari peristiwa historis tersebut adalah bahwa sebelum kita mengemban amanat suci, sebelum kita terjun pada satu profesi, maka prosesi yang pertama adalah peningkatan kualitas diri, peningkatan kapabilitas kita. Dan tidaklah setiap orang sehebat apapun, secerdas apapun, ia dilahirkan dalam keadaan pintar dan hebat. Karena pintar dan hebat merupakan hasil dari sebuah proses. Tidak ada orang yang begitu lahir dia langsung pintar, langsung cerdas. Sehingga Einstein mengatakan bahwa kecerdasan seseorang itu sesungguhnya 99% adalah merupakan ikhtiar atau upaya dirinya. Yang 1% adalah mukjizat yang ia terima dari Tuhannya. Maka dari itu, dalam rangka prosesi sebelum Anda kami terjunkan di lapangan untuk melakukan pengawasan di TPS, kami sadar betul bahwa wajah Bawaslu, wajah pengawas yang sesungguhnya ketika hari pemungutan, penghitungan dan rekapitulasi suara adalah wajah-wajah Anda semua yang hadir di TPS. Anda membawa wajah Panwasca, membawa wajah Bawaska, membawa wajah Bawaslu RI. Maka menjadi keharusan bagi kita untuk bagaimana kemudian kita mampu mengembangkan dan meningkatkan kualitas kita. Sebab nanti yang akan menjawab permasalahan yang terjadi di TPS adalah Anda yang hadir di lapangan. Kekisruhan atau kedamaian, kekacauan atau ketentraman yang ada di TPS itu selalu akan berawal dari bagaimana Anda menyikapi ketika terjadi permasalahan. Kalau PTPS-nya bikin kacau. Kalau PTPS-nya mampu memberikan solusi terhadap setiap permasalahan yang muncul, maka ketika itu posisi TPS Anda aman. Sehingga Anda sangat dilematis. Ada dua posisi. Satu posisi Anda bisa menjadi troublemaker, pembuat kekacauan. Satu sisi Anda bisa juga menjadi problem solver, pemecah atas masalah yang ada di TPS. Maka PTPS tidak boleh hanya sekedar mampu menyalah-nyalahkan saja tanpa mampu memberikan yang betul seperti apa. Ini kunci utama kalau kita ingin agar TPS di wilayah kerja Anda bisa berjalan dengan. Jadi sekarang kita perasaan pada posisi tanggal 4. Ini hari Jumat, Sabtu, Minggu mulai masa tenang. Pada masa tenang nanti malam Senin, Minggu jam 00 itu
Panwas, PDK, dan nanti sudah diperkenankan untuk melakukan penertiban alat peraga kampanye. Tetapi nanti kita akan melakukan pembersihan. Kalau malam sekali ya kelihatannya gimana. Saya takut kalau saya melakukan pembersihan pada jam 12 malam, saya salah untuk membersihkan. Maka dari itu kita akan mulai pembersihan APK. Nanti teman-teman PTPS bisa membantu koordinasi dengan teman-teman PDK. Tanggal hari Senin pagi kita akan melakukan pembersihan semua poster, semua pamflet, spanduk, baliho, umbul-umbul yang berkaitan dengan pelaksanaan pilkada ini. Kemudian besok tanggal 5 ada sesuatu yang sedang diantisipasi oleh Bawaslu, Panwasan, dan kepolisian berkaitan dengan adanya indikasi akan adanya konvoi besar-besaran baik dari paslon 1 maupun paslon 2. Untuk itu nanti di samping kita memberikan materi pembekalan, ada pengawasan-pengawasan lain yang harus kita intensifkan agar tidak terjadi pelanggaran-pelanggaran sehingga pelaksanaan pilkada Kabupaten Pekalongan pada tahun ini dapat berjalan sebagaimana yang kita harapkan. Anda adalah ujung tombak kami, Anda adalah mata dan telinga kami yang pertama yang akan kami terjunkan di lapangan, sehingga saya harus yakin betul bahwa Anda punya kualitas dan kapabilitas yang mumpuni untuk mengemban tugas tersebut. Akhirnya Bapak Ibu sekalian yang berbahagia, dengan mengucap Bismillahirrahmanirrahim, Bintek pagi hari ini pengawas TPS Kecamatan Siwalan dengan resmi kami nyatakan dibuka. Berdasar undang-undang kami pun berdiri, wujudkan harapan reformasi. Kobar semangat kami tak akan berhenti, ayo awasi. Baik Bapak Ibu sekalian yang saya hormati dan saya banggakan, di antaranya tugas panjenengan sebagai Panglima TPS itu harus tahu betul apa tugas KPPS. Jadi di dalam TPS itu nanti dengan misalnya KPPS beriki harusnya begini tahapannya gitu ya, harus apa itu nanti di satu aja semua. Ada juga yang C pemberitahuan, ada C pendamping, itu nanti semua akan disampaikan oleh Pak Ibu. Jadi pengawas TPS Bapak Ibu nanti dari Mbak itu jam 6 pagi itu jenengan harus sudah siap ya, harus sudah siap, tulis sarapan, memberi vitamin, sudah pakaian rapi ya. Jenengan nanti segeralah ke balai desa, biasanya mengantarkan logistik ke TPS jenengan ya, TPS jenengan awasi. Nanti jenengan harus benar-benar bisa mengawasi. Jujur, adil, mandiri, berintegritas tinggi, menjaga hak pilih di seluruh negeri. Kalau dulu ada C1, C2, C3, C4 dan sebagainya, sekarang enggak. Sekarang langsung ditentukannya supaya orangnya itu enggak mikir banyak kan. C1 itu apa? C7 itu apa? Enggak. Sekarang langsung model C hasil KWK. Ya, kalau dulu adalah C, ada C plano dan sebagainya. Sekarang C model C hasil KWK, model C hasil salinan KWK yang kecil. Kemudian ada A3 yang masih menggunakan angka A3, A4, A5 merupakan A3 KWK merupakan DPT, A4 merupakan DPPH. Apa DPPH? Daftar pemilih pindahan. Kemudian A5 KWK apa? A5 itu yang pindah TPS. TPH itu berarti pemilih baru, berarti yang menggunakan KTP. Ini di C7 itu harus diisi, baik ada kejadian ataupun tidak ada kejadian. Kemudian C pendamping, kalau dulu ada C3. Ketika ada pemilih yang ingin didampingi disabilitas, maka isi C pendamping.
Kemudian C pemberitahuan, kalau dulu C6, sekarang C pemberitahuan, undangan. Model C daftar hadir pemilih pindahan. Kemudian model C pemilih tambahan, pindah tambah. Pemilih itu ada yang di DPT, kemudian ada DPH atau model A4 KWK. Kemudian pemilih didaftar dalam DPT yang menggunakan hak pilihnya pada hari pemungutan suara dan didaftar pada formulir C daftar pemilih tambahan dengan menggunakan hanya KTP. Rapat pemungutan suara dapat dihadiri oleh saksi yang berjumlah 2 orang pada setiap paslon. Saksi dapat masuk ke TPS berjumlah 1 orang pada pengawas pemilu, tonggak demokrasi bangsa. Jadi gini teman-teman, bahwa nanti akan banyak masalah yang terjadi di TPS, itu pasti tidak bisa dihindari. Maka yang menjadi narasumber untuk menjawab setiap permasalahannya pasti akan lari ke pengawas TPS, itu pasti. Karena mereka yakin bahwa Anda dianggap orang yang paling pintar, Anda orang yang paling cerdas, Anda orang yang paling paham terhadap seluruh regulasi yang berkaitan dengan pemilu. Walaupun nyatanya sampean koon. Islam. Jadi jenengan itu kadung diarani wong pinter, kelewatan. Kliwat diarani wong pinter. Itu yang kadang-kadang repot. Lah maka biar tidak mengisin-isinkan diri sendiri, kan mengisin-isinkan diri sendiri. Catak biro panwas PT pengawas pinter, lah kok jebulono. Nah itu. Maka dari itu kami sudah meluncurkan kitab suci yang namanya buku Satwin. Saya sampai detik ini belum bisa percaya bahwa Anda sudah baca. Asal benar. Saya kok kayaknya orang patek ngandel nek sampean wis maca. Maka padahal Anda itu kitab sucinya ini. Jadi kalau Anda ingin sukses menyelesaikan beberapa masalah yang ada di TPS nanti, Anda wajib baca ini. Yang pertama berkaitan dengan peningkatan kapasitas diri. Kemudian yang kedua, hari ini kita berada di tanggal 4. Artinya tinggal 5 hari lagi. Angka 5 ini angka yang keramat. Dasar negara kita 5, dasar agama kita 5, jari kita 5. Batu biak yang paling mahal namanya Pancawarna. Pokoknya 5 halal yang gawat-gawat. Maka ini kita tinggal 5 hari lagi, dipotong masa kampanye tinggal 2 hari. 2 hari itu berarti hari ini Sabtu, kemudian minggunya sudah tanggal 6. Itu berarti sudah masuk masa tenang. Apa yang harus dilakukan oleh PTPS di masa tenang itu? Yang pertama, masa tenang itu ditandai dengan pelepasan seluruh atribut APK, baik itu berwujud poster, baliho, umbul-umbul, spanduk, dan lain sebagainya. Kita sudah bisa memulai tanggal 6 sebenarnya, tetapi instruksi dari Bawaslu kita akan mulai tanggal 6 tapi jam 12 malam. Lah tak pikir kaya maling apa mak. Lah bagi yang janda-janda sih mungkin tidak masalah masuk saudara. Suci dasar tersinggung ya. Kita akan mulai jam 7-8 pagi sesuai dengan nanti arahan dari kami. Jadi nanti saya berharap katakan Koyo Telu, kemudian Depok, Belacanan berkelompok mengadakan pembersihan di desa masing-masing. Pertanyaannya tadi ada yang celkit, Pak, di desa saya kebetulan supaya babatan.
itu ada mobil Verosa dipasangi stiker. Apa itu wajib tak klodok, diklodok sampean diantem mesin duwe. Nah itu kan pelepasan APK, kalau mobilnya itu kan diparkir di pinggir jalan, itu kan berarti bagian dari kampanye. Sekarang sudah masa tenang, kudu tak klodok Pak. Jadi tidak usah kayak gitu, itu biarkan urusan yang berat-berat. Keselamatan Anda jauh lebih utama daripada gayanya sampean. Petakilan dari pampas, saya kan pengawas harus membersihkan semua APK. Bersihkan apa sih ini mobil-mobil klodok itu tidak usah lah, yang nyantai-nyantai saja. Jadi diawali dengan pembersihan APK. Itu tanggal 7 dan 8. Bersamaan itu pada tanggal tersebut Anda komunikasi dengan KPPS, petugas KPPS di desa Anda, apakah surat pemberitahuan atau dulu dikenal dengan istilah C6 sudah dibagikan atau belum. Kemudian pada tanggal 8-nya atau malam 8 atau lambat-lamanya 8 pagi, jenengan komunikasi ulang dengan KPPS C6 yang dibagikan berapa, yang tidak dibagikan berapa. Sebab itu nanti masuk dalam alat kerja pengawasan. Jenengan harus ngerti, karena nanti akan ada undangan. Daripada saya bicara C6 sahabat bingung, C6 proposisi undangan, gampangan lah. Undangan yang tidak dibagikan karena satu dan lain hal. Di antaranya orangnya nggak ada, dan sesudah Anda tahu itu Anda harus tanya dan memerintahkan kalau belum dilaksanakan bahwa sisa undangan itu harus diserahkan kembali kepada PPS. Bagaimana dengan orang yang ujuk-ujuk pagi-pagi jam 9 baru pulang dari Jakarta, kemudian dia butuh undangan, silahkan datang ke balai desa di poskonya KPPS untuk meminta C6 yang ada di balai desa. Nah bagaimana kalau kemudian C6 nangkon arek balai desa karena bojone dodol kacang, bungkusi kacang, wisilah, yang penting dia masih punya KTP. Karena gini, dasar seseorang boleh atau tidak boleh memilih itu ternyata bukan BPT, itu ternyata adalah KTP. Yang jadi perkara, tadi saya mampir ke Paten, ada 132 orang sekecamatan Siwalan yang belum rekam eKTP. Dari sejumlah itu, komunikasi kami dengan Pak Asani di Capil itu baru 20-30%. Jadi itu berkaitan pada tanggal 8 malam 9. Pada malam 9 itu apa yang harus kami laksanakan? Tolong orang usah gaya ngarasi money politik. Sebab pada tanggal malam 9 sama 9 pagi itu ada istilah serangan fajar. Sama Rosa dadap sini serangan fajar. Tak, tidak usah. Meslah, nyantai saja. Dalam hal ini yang penting Anda mempersiapkan stamina karena besok pagi Anda akan mengawasi bagaimana pelaksanaan pilkada. Jadi tanggal 8 itu jenengan mulai anget ngawasi masalah C6 yang dikembalikan, sekaligus ngawasi bahwa pada tanggal 8 mulai didirikan TPS atau Togo. Sarankan kalau ada KPPS yang mendirikan TPS di halaman musola, apalagi di dalam musola, jadi di halaman musola atau di rumah, di depan rumah orang-orang yang tidak netral. Tidak netral ini julukannya macam-macam. Ada istilah relawan, ada istilah tim ses, ada istilah pecut, ada istilah mbuh sakarepe sampean ngarani. Yang penting nek delokane wong ora netral, apalagi jelas-jelas dia tim ses, jenengan untuk menyarankan pindah. Itu yang pertama tanggal 8 lokasi. Yang kedua, bahwa TPS itu didirikan dengan ukuran 8 x 10 meter. Kalau kemudian kenyataannya
Sampai datang ke TPS ki orang mau 8 kali 10 tambah-tambah sampean nggo meteran maneh aja tak meterane. Nggo ngedukur 7,5 meter kali 11,5 bongkar. Ini tidak sesuai regulasi. Ini harus 8 kali 10. Enggak usah kayak gitu lah. Disesuaikan saja. Intinya bahwa PT TPS itu didirikan dengan satu syarat yang tidak bisa ditawar, di mana meja 1, 2, 3 ketua dan yang begitu itu harus berhadapan dengan bilik suara. Jadi kalau mejanya di sini maka bilik suara harus menghadap ke sini dan di belakang bilik suara harus ditutup. Perkara yang lain saksi, kemudian ruang tunggu, kemudian celup tinta, kemudian kotak mau ditaruh di mana, tidak masalah. Yang penting jangan ditaruh di tengah sawah. Melasku, Pak ngetekan di tengah sawah. Lepotan. Yang penting masih di sekitar itu. Lah kemudian nanti kita akan membuat minimalkan 2 bilik suara. Saya komunikasi, kelihatannya satu TPS itu akan ada bilik suara ditambah 1 bilik suara khusus. Bilik suara khusus itu kalau memungkinkan masih ada di ruang. Kalau masih memungkinkan. Kalau tidak memungkinkan boleh dibuatkan, katakan ini di ruangan, boleh dibuatkan di luar. Tetapi di luarnya jangan sampai jaraknya 100 meter. Belum melakukan peronohan, kan rasanya awasi. Katanya boleh Pak di luar bilik suara, ya di luar ya di luar, tapi ojo ado-ado lah. Wis kelewatan rumah, kelewatan sawah, kelewatan kebun lah. Itu bilik yang khusus di sana. Karena jenengan karena COVID-19 suhunya 38, isolasi mandirinya bosnya dari mana? Nggak perlu tak gampang tengah kuburan. Ya benar. Jadi boleh didirikan tapi jangan jauh-jauh. Ini yang berkaitan pada tanggal 8. Kemudian tanggal 9, malam tanggal 9 saya berharap jenengan cukup istirahat. Kemudian juga posisikan HP tolong on. Ibu sampean tak beli duit komunikasi 2.700.000. Jadi saya berharap nanti HP malamnya dicas, orang sadulanan game. Tolong memorinya disisakan yang cukup. Wes HP ini memori ini apa? RAM 1 isinya ayo kemudian nggak tersimpan Pak, nggak tersimpan ya kacau rasanya itu. Padahal nanti akan banyak hal yang jenengan dokumentasikan. Nggak bisa jenengan kemudian aduh mohon maaf Pak, memori saya penuh. Nggak bisa. Jadi itu mohon HP juga disiapkan dengan baik. Berikutnya juga udah malam tidur HP cukup, pagi bangun yang pagi. Karena PTPS itu harus datang jam 6, selambat-lambatnya 6.30 sudah ada di situ. Karena pada jam 7 itu KPPS akan melaksanakan sumpah. Jadi nanti ada upacara pelantikan anggota KPPS. Upacara pelantikan KPPS, anggota KPPS itu baru boleh dimulai kalau sudah ada pengawas, ada kemudian KPPS, ada yang mau dilantik, dan ada pemilih orang ketang siji bojone ketua nih. Sehingga saya berharap jenengan pada hari itu bisa datang jam 6.30 selambat-lambatnya. Ketika datang, tolong pakai baju yang baik. Jangan pakai yandar yafik. Wis wale pokek kaosnya oblong, nganggone sendal japit, topine mandek memburi. Takoni mau apa Mas? Saya pengawas. Pengawas dapur meruat. Karena saya titip pesan pada jenengan itu bawa wajah Bawaslu, bawa wajah kami di TPS. Lah KPPS kan bingung, aduh kene anak buah kaya piye. Jadi pengawas TP, pengawas pas panwas sampai kaya ngopo apa enggak lebih parah lagi. Sehingga saya berharap jenengan kalau mau pakai baju batik ya baju batik monggo, itu disesuaikan dengan kearifan lokal. Yang penting enak dipandang dan layak dipandang, tapi jangan sampai membuat orang menjadi membuang pandangan dari diri Anda. Dipandang angel gitu. Jadi rusuh. Sehingga saya berharap Anda kemudian bisa mengikuti tahapan demi tahapan. Tahapan demi tahapan itu ada di buku saku. Nah tak jelaskan koyone jam 10 dulu
plan. Bung misi orang wis temen jare ana berkat walimatul arus iki kok nanti ora katon-katon. Ada, insya Allah ada. Mohon panitia ada nanti biasa walimatul arusnya ada, syukuran. Mudah-mudahan nanti pelaksanaan tugas kita bisa selesai dengan baik, karena tugas pengawas TPS itu diawali dengan mengikuti upacara pelantikan sampai nanti akhirnya kapan selesai tugas PTPS itu ketika jenengan mengawal kotak suara dari TPS datang sampai ke balai desa. Nek urung tekan kono sampai urung sah jadi petugas pengawas. Jadi sampai kapan? Maka mudah-mudahan sampean ndonga karo pangeran, ya Allah paring ana KPPS ku nggono wong isine wong sing pinter-pinter. Ojo nanti KPPS wong pitu on saksine lolo disempurnakan dengan pengawasnya yang promo jadi pas kuwi satu paket. Lah nek kaya kuwi kancane bar mari wis duduk manis sampean sik geblek bae gawe rekam ora kelar-kelar. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Untuk mengantisipasi itu semua, saya berharap perkara KPPAC OON saksine lolo sampean aja melu-melu OON lah. Jadi Anda harus menjadi al-mundir, menjadi pemberi peringatan. Mas, itu misinya jangan kayak gitu. Misinya harusnya betulnya seperti itu. Dan yang paling lama itu nanti adalah pembuatan berita acara. Awasi betul, jangan sampai ada orang selain KPPS yang melu-melu ngrewangi gawe berita acara. Terus Pak orang lain, yuk ketimbangan lu kene calon mantu tapi mantu ngrewangi gawe berita acara. Kurang marun deh calon bisa ditunggang risan ngurusin Inggris. Nggak boleh. Selain petugas yang 7 orang itu, termasuk sampean orang segaya goblok kabeh minggir tak gawe ini. Nggak bisa. Sampean nggak boleh melakukan seperti itu. Minggir itu yang namanya jumlah surat suara itu adalah surat suara yang sah ditambah surat suara yang tidak sah. Goblok kabeh yang salah minggir tak gawe nenyo lepas tu pengawas kok gawe berita acara iki sampean pinter juga pada akhirnya, sehingga tidak boleh yang buat berita acara selain anggota KPPS. Ya, kemudian berkaitan dengan pelaksanaan rapid test yang kemarin sampean yo. Rapid test itu banyak orang yang kemudian misprediksi, artinya salah prediksi. Seharusnya kita diberi fasilitas untuk rapid test, kemudian swab test itu seharusnya kita bersyukur. Rapid test yang termahal, yang termurah itu 80.000, yang termahal itu sampai 150.000. Itu kalau rapid biayanya. Sampean yang kemarin di RSUD itu biayanya 110.000. Orang bayarkan malah wene uang sangu maneh. Itu satu. Yang kedua, kalau kemudian rapid Anda positif atau reaktif, maka Anda diberi fasilitas untuk swab. Swab itu kalau di swasta kisarannya rate-nya sekitar 1 juta. Kalau di Hermina itu 900.000 rupiah. Nek sampean bayar dhewe, honornya aku cukup bayar dhewe. Sampean difasilitasi oleh negara. Sehingga rapid dan swab saja untuk jenengan satu orang 1 juta. Belum ditambah vitamin, belum ditambah kacamata artis, belum ditambah kemudian sarung tangan, belum ditambah masker. Jadi negara membiayai sampean yang satu orang untuk COVID-nya saja 1 juta lebih. Kenapa swab itu penting? Gini, kita bicara pahitnya ya, pahitnya positif. Kalau Anda bicara ternyata swabnya positif, itu seharusnya Anda bersyukur bahwa Anda bisa menyelamatkan diri sendiri dan menyelamatkan orang lain. Ada 2 istilah. Kata Mas Bisri itu ada amal jariah dan ada jariah tusuk. Amal jariah itu kebaikan yang menular dan beruntun panjang. Tapi ada jariah tusuk itu menularkan
kejelekan menularkan kejahatan. Sampean kuwi asline positif, mungkin mergo sampean ora mau dicek, akhirnya sampean orang mertuan suku, orang berkancana, orang bertanggane. Yang lebih kacau lagi kan istrinya menjadi korban keganasan Anda. Yang seharusnya tidak ikut positif karena sampean ngeyel ora gelem diswab, akhirnya ya Allah mah sampean kan kaya teman. Dan itu seharusnya kita bersyukur. Sehingga bagi teman-teman yang reaktif itu besok boleh ada dua alternatif. Besok boleh ke RSUD untuk tes ulang, rapid ulang. Kamu mau? Atau swab langsung. Kalau swab langsung itu bukannya hari Senin. Hari Senin itu lokasinya yang semula itu di Rumah Sakit Wonokerto, Puskesmas Pembantu Wonokerto yang arah Walimbo itu Betelo, sekarang dipindahkan ke sebelah Puskesmas Wiradesa pakai gedung Koramil karena memudahnya pasien. Seharusnya fasilitas itu dimanfaatkan dengan baik untuk mengetahui, lah bagaimana Pak? Nanti saya kan kalau saya positif saya harus isolasi mandiri. Swab itu tercepat, nek sampean bayar dhewe itu tercepat 2 kali 24 jam. Kalau swabnya hari Senin baru keluar hari Rebu, tapi dino Rebu sing tukang ngetokke hasil swab itu isih melu pilihan. Jadi petugas KPPS ono sing dadi pengawas, jadi ora mau ngetokke hari ngetokne dina Kamis nek ora Jumat. Sampai wis kliwat jadi petugas KPPS, tapi hasil nanti tetap dikirim. Jadi saya berharap sekalipun hasilnya nanti keluar sesudah pelaksanaan pilkada, tetapi setidak-tidaknya kita tahu diri kita itu positif atau tidak, supaya kita jangan menjadi orang yang menebar penyakit kalau kita positif.